terbatas dari 32 orang, hanya 8 yang dihadirkan, 25%. Makanya kalau kalian lihat anak-anak ya, himbauan Pak Presiden itu kan seminggu hanya 2 hari boleh masuk dan setiap harinya hanya 2 jam maksimal dan 25% dari jumlah siswa. Kalian kan 3 tuan, 25%-nya hanya 8 orang. Jadi nanti teman kalian yang lain ada gelombangnya. Jadi yang jelasnya prokesnya tetap dipatuhi. Jadi begitu datang langsung nanti diperiksa suhu badannya, kemudian cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak dengan teman yang ada di sini semua ya. Saling menjaga. Nah itu, jadi supaya kalian semua tetap sehat. Kalau ada yang badannya rasanya kurang enak, ada demam, lapor kepada tim UKS yang ada di sekolah supaya kesehatan tetap terjaga. Oke, semangat semua ya. Semangat. Jadi Pak Wali Kota ya, jangan kenal Bapak Muhammad Bobi Abid. Yang penting saling kenal sama teman-temannya, saling mengingatkan belajar ya, semangat terus. Salam buat orang tua di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman kita yang tidak mengikuti protokol kesehatan saling diingatkan. Terus yang kedua, kalau dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ada kurang enak badan, langsung kasih tahu gurunya. Ada kurang enak badan, badan yang panas atau flu segala macam, kasih tahu gurunya. Jangan dipaksakan mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus adik-adik. Sudah naik kelas semua nih ya? Udah belum nih? Belum tanggal 26. Tanggal 26 pengumuman ya? Membagi rapor. Pengumuman mau tegang-tegang semuanya. Masih kelas 7 ini sekarang. Masih kelas 7, berarti nunggu naik kelas. Nunggu naik kelas. Kelas 8 ya. Terima kasih. Semangat terus. Sampaikan salam untuk orang tuanya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, tidak boleh berbagi peralatan pribadi, baik itu alat tulis, tempat wadah makan ataupun tempat minuman. Ya. Yang keempat, tetap beratur ketika masuk dan ketika nanti pulang. Oke, semua bisa diikuti anak-anak ya, supaya proses pembelajaran kita ini aman dan kita dapat mencegah ya tertularnya virus yang sedang melanda kita pada saat ini. Baik, ya, kita mulai proses pembelajaran kita hari ini. Silakan semua membuka Google Classroom-nya. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, satu
kedua, tidak boleh saling bersentuhan, ya, artinya tidak boleh saling bercerita ke temannya yang di belakang, ke samping. Yang ketiga, tidak boleh berbagi peralatan pribadi, baik itu alat tulis, tempat wadah makan ataupun tempat minuman, ya. Yang keempat, tetap beratur ketika masuk dan ketika nanti pulang. Oke, semua bisa diikuti anak-anak ya, supaya proses pembelajaran kita ini aman dan kita dapat mencegah ya tertularnya virus yang sedang melanda kita pada saat ini. Baik, ya, kita mulai proses pembelajaran kita hari ini. Silakan semua membuka Google Classroom-nya. Apa? SMP 1 sama SMP yang lain mungkin berbeda karakternya. Nah ini hari ini perlu kita pastikan semuanya. Tapi kalau untuk standar protokol kesehatannya ini SMP 1 sudah bisa kita ikuti. Tapi yang lainnya belum tentu sama. Seperti tadi saya tanya, di sini kan kebanyakan siswa-siswinya masih banyak yang diantar jemput orang tua ya. Tapi di sekolah lain kan mungkin tidak. Nah kita juga perlu menyiapkan angkutan umum benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Nah ini terus kita nanti akan coba, nanti akan kita lakukan simulasi bahkan nanti sampai ke angkutan umum yang ada di sekitar sekolah, karena kita sudah zonasi. Ini jaraknya maksimal hanya 3,7 km dari lingkungan sekolah. Nanti akan kita lihat bagaimana kegiatan ataupun angkutan umum di sekitar sekolah ini benar-benar harus bisa kita ketatkan prokesnya. Mungkin itu Bang. Pak, tapi melihat kasus COVID dan kasus kematian di Kota Medan semakin tinggi, apakah Bapak masih optimis? Apa tidak takut terjadinya klaster baru nanti di sekolah? Nah ini tadi disampaikan, hari ini kita memberikan pilihan kepada orang tua. Tidak kita paksakan wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar. Tapi kami sebagai pemerintah Kota Medan ini harus menyiapkan segala opsi yang ingin dipilih oleh orang tua. Orang tua ingin anaknya sekolah tatap muka. Apabila opsi itu tidak kami akomodir dengan menyiapkan sarana prasarananya, salah juga. Dan tapi ketika kami siapkan sarana prasarananya, kami tidak memaksakan orang tuanya, kami sudah menyiapkan sarana prasarana, orang tua wajib menyuruh anaknya sekolah tatap muka, tidak. Ini yang kami sampaikan, orang tua tentunya juga pasti mengikuti update dari perkembangan COVID-19. Apabila menunjukkan tren kenaikan, saya yakin nanti ini kan pasti akan kita update terus informasi COVID-19. Kalau memang meningkat, mungkin kita bisa menyarankan kepada orang tua untuk melakukan tidak melakukan tatap muka. Nah ini, kemarin saya tanya 84 ya, 84 masih 84%. Kita tenaga pengajar kita hampir 20.000, 19.000 lebih, mendekati 20.000, itu total 84% sudah kita vaksin. Dan setiap hari masih kita lakukan vaksinasi massal yang dilakukan di Kolonia, dan saya minta kepada Pak Kadis Pendidikan terus mengirimkan tenaga pengajar kita setiap hari untuk dilakukan vaksinasi. Nah ini yang terus kita upayakan Bang. Pak Wali, ini kan tadi melihat bahwa kita optimis, lalu akan melakukan simulasi lanjutan dan kemudian memberikan pilihan kepada orang tua. Jika kita berkaca pada kasus di DKI Jakarta dan kemudian Bandung yang cukup meningkat, dan kita melihat data dari tim Satgas Medan bahwa kasus sejak Rabu lalu di 60-90 kasus per harinya. Ini apa alasan kita yang kuat selain dari alasan-alasan yang tadi untuk membuka sekolah tatap muka? Ya tentunya kita melihat ya keluhan ataupun kita ngelihat psikologis juga. Psikologis anak-anak kita, adik-adik kita. Tadi saya tanya di dalam, kenal nggak sama teman di depannya, teman di kanan kirinya. Kenal tapi tidak pernah ketemu secara langsung. Pernah ketemu paling hanya sekali, 2 kali ketika akan dilaksanakannya simulasi. Nah ini tentunya psikologis kita berbeda. Ini yang perlu kita perhatikan, ini yang perlu kita lihat bagaimana menyelesaikan permasalahan COVID, iya, tapi permasalahan pendidikan anak bukan hanya materi pelajaran, tapi bagaimana mengembangkan bagaimana cara dia berkomunikasi, bersosialisasi,
Nah ini juga penting, ini yang rasa kami selain materi yang disampaikan secara langsung itu perlu, tapi komunikasi dan sosialisasi anak ini tentunya sangat penting, karena beda kita di rumah bersosialisasi dengan keluarga, kita bersosialisasi dengan teman sebaya, itu pasti sangat beda. Nah ini yang hari ini mungkin agak kehilangan bagi adik-adik kita atau anak-anak kita karena mengikuti pelajaran secara daring, mungkin itu Bang. Apakah dengan alasan kejenuhan kemudian psikis terus kita bisa mempertimbangkan alasan kesehatan seperti apa? Melihat bahwa kasus kita ini meningkat Pak. Itu nggak bisa dipisahkan, namanya saya bilang tadi, jangan kita bilang kita milih A, B-nya ditinggalkan, bukan. Kejenuhan itu tadi ataupun masalah komunikasi, sosialisasi penting, tapi bukan tiba-tiba mengorbankan pandemi COVID, enggak. Makanya saya bilang ini kan pilihan bagi orang tua. Orang tua yang hari ini sudah 1 tahun lebih membimbing langsung anaknya di rumah, melihat kira-kira anaknya ini secara psikologis, secara sosialisasi ke teman-temannya selama ini seperti apa. Apakah perlu melakukan sekolah tatap muka? Gak ada paksaan, dari pemerintah tidak ada paksaan untuk orang tua untuk langsung menyuruh anaknya sekolah tatap muka. Mungkin itu Bang. Jadi nggak ada yang dikorbankan, harus milih dia pintar bersosialisasi terus kena COVID, enggak seperti itu. Makanya tetap kita batasi 2 jam per hari, seminggu 2 kali. Kalaupun seperti yang tadi saya katakan di SMP 1 total siswa-siswinya banyak 300-an, kalau perlu ini dibagi 2 lagi, jam 8 sama jam 10 dibagi lagi jam 11 sama jam 1. Nah ini yang hal-hal seperti ini kita bukan coba-coba, simulasi ini bukan arti katanya oh ini simulasi hal coba-coba, tapi simulasi ini sudah mengikuti kajian-kajian kenapa 2 jam kan gitu ya, mungkin kenapa seminggu 2 kali. Nah ini yang perlu kita simulasikan, bukan simulasi ini artinya coba-coba anak-anak kita suruh sekolah, kalau tersebar COVID-19 kita tutup lagi, bukan seperti itu. Pak Wali, upaya kita dalam menanggulangi premanisme dan pungli Pak Wali, termasuk pungli-pungli di sekolah bagaimana Pak? Pungli di sekolah, ini saya selalu ingatkan, jangan ada pungli di setiap struktur di jajaran pemerintah Kota Medan, sampai paling bawah, apalagi masalah pendidikan. Pendidikan ini janganlah kita yang berlakon sebagai pendidik, yang berlakon sebagai mengajarkan anak-anak kita, tapi di belakangnya kita mengajarkan itu, tapi ada yang kita ajarkan secara tidak langsung, mengajarkan pungli, mengajarkan korupsi. Nah ini pasti akan terbawa bagi anak-anak kita, terbawa bagi siswa-siswi yang ada di sekolahnya. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan, ini yang paling banyak ini masalah dana BOS. Saya selalu ingatkan nih Pak Kadisnya, jangan pernah main-main dengan masalah anggaran. Di tengah pandemi ini anggaran kita sudahlah terbatas, jangan dipungli-pungli lagi. Jadi saya nggak mau lagi dengar tenaga pengajar, kepala sekolah bermain-main dengan anggaran. Itu pesan yang selalu saya sampaikan. Tingkat SMP. Iya. Itu persiapan kita bagaimana? Mengingat memang untuk tingkat SMA kemarin provinsi banyak kendala soal teknisnya. Saya sudah sampaikan itu servernya, kita berkomunikasi dengan, saya minta dinas pendidikan bersama dengan dinas kominfo. Servernya betul-betul jangan sampai down. Ini tentunya pembuka pendaftaran ini peminatnya pasti sangat banyak sekali. Oleh karena itu siapkan servernya, siapkan jangan sampai down. Kalau tidak mampu, saya katakan itu komunikasi dengan Kominfo dan sudah dilakukan. Saya juga sudah cek kemarin pagi, saya sudah tanya ke Pak Kadis Pendidikan bagaimana persiapannya, dan sudah saya rasa sampai dengan hari ini sudah bisa dikatakan layak, tapi apabila nanti ada terjadi kendala-kendala akan kita evaluasi lagi. Untuk siswa-siswa baru yang nanti yang kelas 7 itu, apakah sistem belajar tatap muka itu nanti berlaku juga buat mereka? Oh, semua lah Bang, semua nanti ini kan sekolahnya yang melakukan sekolah tatap muka. Jadi bukan hanya murid A, murid B saja, tapi semuanya, dan semua orang tua diberikan opsi. Secara langsung tidak bertahap dulu ya? Gimana? Secara langsung tidak bertahap dulu? Ya kan tadi sudah dikatakan, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada prosesnya.
Kelas 7 kita lihat tadi siswanya ada berapa, siswanya ada jumlahnya ada berapa. Kelasnya, ruang kelas kita ini ada 32. Nah, itu dari 32 ini dibagi oleh seluruh siswa per kelas. Kelas 7 siswanya tadi kalau misalnya sekarang sudah naik kelas, mudah-mudahan naik kelas semua nih Bu ya. Iya. Ada 352 dibagi 30 berapa? 32. Berarti kurang lebih 8. Kurang lebih 8 siswa-siswi per kelas. Nah, ini sama juga nanti yang kelas yang penerimaan murid baru juga seperti itu. Secara psikologis, secara sosialisasi ke teman-temannya selama ini seperti apa? Apakah perlu melakukan sekolah tatap muka? Gak ada paksaan, dari pemerintah tidak ada paksaan untuk orang tua untuk langsung menyuruh anaknya sekolah tatap muka. Mungkin itu Bang. Jadi nggak ada yang dikorbankan harus milih dia pintar bersosialisasi terus kena COVID. Nggak seperti itu. Makanya tetap kita batasi 2 jam per hari, seminggu 2 kali. Kalaupun seperti yang tadi saya katakan di SMP 1 total siswa-siswinya banyak 300-an. Kalau perlu ini dibagi 2 lagi, jam 8 sama jam 10 dibagi lagi jam 11 sama jam 1. Nah, ini yang hal-hal seperti ini kita bukan coba-coba. Simulasi ini bukan arti katanya oh ini simulasi hal coba-coba, tapi simulasi ini sudah mengikuti kajian-kajian kenapa 2 jam kan gitu ya, mungkin kenapa seminggu 2 kali. Nah, ini yang perlu kita simulasikan, bukan simulasi ini artinya coba-coba anak-anak kita suruh sekolah, kalau tersebar COVID-19 kita tutup lagi, bukan seperti itu. Pak Wali, upaya kita dalam menanggulangi premanisme dan pungli Pak Wali, termasuk pungli-pungli di sekolah bagaimana Pak? Pungli di sekolah ini saya selalu ingatkan jangan ada pungli di setiap struktur di jajaran pemerintah Kota Medan sampai paling bawah, apalagi masalah pendidikan. Pendidikan ini janganlah kita yang berlakon sebagai pendidik, yang berlakon sebagai mengajarkan anak-anak kita, tapi di belakangnya kita mengajarkan itu, tapi ada yang kita ajarkan secara tidak langsung, mengajarkan pungli, mengajarkan korupsi. Nah, ini pasti akan terbawa bagi anak-anak kita, terbawa bagi siswa-siswi yang ada di sekolahnya. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan, ini yang paling banyak ini masalah dana BOS. Saya selalu ingatkan nih Pak Kadisnya, jangan pernah main-main dengan masalah anggaran. Di tengah pandemi ini, anggaran kita sudahlah terbatas, jangan dipungli-pungli lagi. Jadi saya nggak mau lagi dengar tenaga pengajar, kepala sekolah bermain-main dengan anggaran. Itu pesan yang selalu saya sampaikan.